waktu Kita satu sekolah dulu. Iya. Sahabatan gitu. Musuh ya? Kita Nah, deh. ini di YouTube jadi harus kelihatan. Biar kita berfaedah. Jadi pertanyaan tadi itu kenapa kalau cowok deketan kayak gini tuh dianggapnya homoan? Karena masyarakat kita itu bikin itu gandeng tuh. Biar. Masak air itu. Gimana? Masyarakat kita itu Menciptakan sebuah identitasnya relatif. Bahwa laki-laki itu diukur dari kemandiriannya dan perempuan diukur dari daya tariknya. Jadi cowok itu ukurannya bukan ganteng atau enggak, dia udah sukses apa belum. Sedangkan cewek dia cantik enggak gitu. Jadi masalahnya kayak gitu. Karena cowok itu harus mandiri, jadi dia harus bersaing dengan cowok yang lain. Kalau cewek dia harus berdekatan, bekerja sama, kooperasi dengan orang lain. Jadi cewek gini itu berkooperasi wajar. Cowok gini itu menghancurkan harga dirinya menurut masyarakat tradisional kita. kayaknya masyarakat tradisional dunia mungkin bro atau gimana? Emang di kita doang gitu enggak lah? Kayaknya di dunia deh. Dunia itu tradisional. Hah? Dunia itu tradisional. Dunia itu tradisional. Dunia itu hanya digerakkan oleh minoritas kreatif. Jadi ada kelompok orang yang mengendalikan, baik itu karena dia elit politik, elit ekonomi, elit intelektual dan lain-lain, dan sisanya adalah masyarakat kelas menengah dan kelas bawah yang tidak memiliki akses untuk berwenang. Mereka lah yang menciptakan frame-frame itu melalui media massa, melalui tradisi, melalui apa. Jadi kebanyakan masyarakat itu secara teoritis adalah tradisional. Karena dia hanya mengikuti tradisi yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya atau udah di frame sama orang yang berkekuatan. Tadi itu. Saya jadi ngunyah tebeak-beak ini gara-gara ngobrol. Ini ada hubungannya sama elit global nggak sih? Ada lah. Ada, pasti ada ya. Ada. Tapi ada kesalahpahaman besar soal elit global. Gimana? Nantilah kapan-kapan Baraya silakan tonton episode saya di channel saya yang berfaedah. Ini mau tahu faedah nggak tahu nggak? Nanti kapan-kapan gua main ke channelnya dia dan gua acak-acak gitu. Kayaknya elit global gua boleh dong di ini biar gua acak-acak channel lu. Di episode Illuminati, Baraya tahu ya di channel saya itu ada real, asli, tidak fake, bukan clickbait, cara gabung Illuminati. Ada. Oh, gua belum nonton tuh. Nah, tapi di situ mau soal diterima atau enggaknya itu urusan lain. Tapi di situ ada link bagaimana caranya supaya masuk. Ini acaranya lupa terus saya makan. Kok lu bisa punya pengetahuan kayak gitu? Lu kamus berjalan atau gimana ya? Bukan, kan saya guru. Guru harus terus mencari tambahan ilmu Iya. biar Jadi Baraya gini, guru itu kalau siswa hanya diajarin sama satu guru untuk satu bidang. Tapi satu guru itu diajarin sama 30-40 siswa di kelasnya. Jadi itulah wajarnya kenapa guru itu seharusnya idealnya pinter. Cuman mungkin ada guru-guru yang egois yang berpikir bahwa dia yang harus ngajarin gitu. Padahal yang diajarin kan ada 30-40. Padahal itu sumber informasi buat dia. Ada catatan penting di sini. Kan ada survei yang menyebut bahwa anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap ilmu pengetahuan. Kan mereka lebih ngerti soal internet daripada kita. Aplikasi-aplikasi mereka ngerti daripada kita. Kita mah udah kekurung ku iga, cek orang Sunda mah. Sudah, jadi udah kepentok gitu. Nah, jadi silakan guru-guru dan orang tua itu buka pikiran, buka hati untuk menerima informasi-informasi dari anak-anak kecil dan anak-anak muda. Karena kata pepatah, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Gitu. betul. Nah itu benar, harus saya sendiri harus belajar tuh mendengar apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Ini tuh benar-benar harus, saya juga harus belajar. Kalau misalkan ada
Ya misalnya pemuka agama saya lah gitu. Kristen Saya gitu ngomong. ya ya Kristen lah. Kalau saya ngelihat, oh itu si pendetanya kan saya tahu dia tuh ya sok saya tahu dia tuh selingkuh bla gini gitu. Ngomongin firman ngapain saya dengerin. Nah, salah kan, harusnya ya saya dengerin aja firmannya. Saya tutup mata, siapa yang menyampaikan firman saya tutup mata, saya dengarkan firmannya. Nah, itu tuh yang memang rada susah sih. Lu sipit-sipit tutup mata itu gampang. Wah, ini nih rasis lagi nih. Wah, ini dia nih. Saya ini mendapat perlakuan rasis itu dari SMP loh, bro. Ceritain kumat. SMP saya sebenarnya padahal SMP swasta dulu. Ya, SMP swasta, bukan negeri. Tapi di situ pun saya mendapatkan perlakuan rasis. Bahkan di swasta, kebayang kalau di negeri gimana ya? Emang cerita kan? Iya, diajak-ajak aja. Diajaknya kemana? Cina gitu. Iya, Cina. Oh, kembali sana. Jangan di sini lagi. Ini bukan tanah kelahiran nenek moyang segala macem. Nah, itu benar nggak sih? Soalnya kalau saya dengar tuh nenek moyang Indonesia emangnya dari negara yang sono gitu atau gimana? Itu sudah dibahas di episode setting. Yeah. Oh, udah ya? Udah. Mantap. Review lagi lah, review dikit aja. Secara rasial, orang Indonesia pribumi asli itu orang Papua. Salah pencet. Secara rasial, orang pribumi Indonesia itu sudah punah. Lalu orang penetap pertama di Indonesia itu adalah orang Papua. Jadi yang paling berhak untuk bilang lu orang keturunan, lu Cina gitu kan, itu adalah orang Papua. Karena orang Jawa, orang Sunda, orang Bali itu baru datang ke Indonesia 500 tahun sebelum Masehi. Jadi pas Siddhartha Gautama itu ngobrol di Nepal yang babaturan itu. Nah, itu orang Indonesia baru datang orang Sunda sama orang Jawa baru datang ke sini. Orang Batak, orang Gayo, orang Dayak itu jauh sebelumnya, 2000 tahun sebelumnya, tapi tetap aja pendatang. Orang aslinya orang Papua. Nah, si orang Batak itu mengusir orang Papua. Terus belakangan nanti orang Sunda, orang Jawa itu mengusir orang Batak. Makanya gini, ada rumusan. Orang Papua harus ngumpet di ujung timur Indonesia, karena di ujung, di tengah dan di barat itu banyak diusir sama orang-orang Batak. Tapi orang-orang Batak, orang Dayak, orang Sasak, orang Gayo, orang Toraja gitu, itu yang pendatang, itu juga kena karmanya dalam tanda kutip. Akhirnya mereka pun dikejar-kejar sama orang pendatang baru. Orang Bali, orang Jawa, orang Sunda, mereka kabur ke pedalaman. Jadi orang Toraja, orang Batak itu kan di pedalaman. Batak itu diemnya di sekitaran Danau Toba. Kalau di pinggiran-pinggirannya orang Medan gitu, itu udah orang Melayu. Benar kan? Nah, jadi kalau mau ngukur sejarah, sebenarnya kita semua tidak pantas rasis karena kita emang saling tuding satu sama lain dan zaman dulu udah seperti itu. Jadi sama-sama pendatang sebenarnya kan? Nah, yang jadi masalah adalah pernyataan, misalkan Cina, itu apakah itu rasis atau bukan? Menurut saya mah itu tiis-tiis aja, lu Cina gitu. Biasa-biasa. Orang emang dia sipit putih, dan terus namanya juga ada nama Mandarinnya naon gitunya. Kang Cebok. Jet Li. Ya, akui saja itu aing Cina gitu. Tapi maksudnya identitas kecinaannya jangan dihilangkan, tapi stereotipnya bahwa misalkan si Cina itu pelit, benghar sorangan dan sebagainya jangan dilibatkan. Seperti kita kan ini mau nraktir saya kan walaupun ada maunya gitu. Nah, berarti kan si Cina itu terbukti bahwa dia baik-baik aja. Manusia sama seperti yang lain. Iya, manusia bukan sih? Jelas lah, ini manusia loh. Yakin? Saya yakin. Yang pangan terbaik. Jawabannya lebih dari setengah jam ini konten 10 menit tapi kiri. Walah, siap benar. Jadi makanannya udah hampir habis baraya alhamdulillah. Di Maruragan. Ini bisa dibungkus. Nah, yang di video saya sebelumnya juga saya jelasin porsi di sini tuh bisa buat 2 orang. Kecuali kalau benar-benar kelaparan, 1 porsi ya habis. Cuma rata-rata orang tuh makanya 40.000 tuh worth it lah. Karena juga bisa buat dua orang nih, lihat. Nasi udah habis,
Ini masih segini nih. Karena saya orang Sunda. Kalau Ah. orang Sunda tuh kojoknya diterahirkan makannya. Kayaknya semua juga gitu kayaknya. Itu sebenarnya dalam teorinya Sigmund Freud itu menunjukkan karakter masyarakat yang sangat jelek. Kenapa? Kok bisa? Padahal saya orang psikologi loh. Lu kok ini ngambil ranah gua, bro? Itu Sigmund Freud. Kan Gua kita dulu psikologi sekelas. loh. Oh, satu sekolah ya. Gimana menurut Sigmund Freud? Kan Freud itu sangat terkenal dengan alam bawah sadarnya. Jadi segala tindakan yang kita lakukan itu pada dasarnya didasarkan pada alam bawah sadar yang sekitar 88% dari kehidupan kita. Nah, termasuk kenapa kita harus memisahkan makanan di akhir? Karena kita itu di masa lampau terbiasa hidup menderita. Karena terbiasa hidup menderita, maka kalau pas kita makan, kita pengen penderitaannya dulu biar endingnya tuh happy gitu. Happy ending. Makanya gini, ada filsafat Arab, filsafat Amerika Barat ya, filsafat Indonesia. Aduh murah. Nah, Filsafat Amerika, kalau lagi enak, nikmati keenakannya. Kalau lagi sedih, nikmati kesedihannya. Kalau filsafat Arab, kalau lagi enak, jangan bersedih. Kalau lagi senang, jangan bersenang-senang. Jadi harus datar flat. Nah, kalau orang Indonesia, kalau lagi nikmat, harus disedih-sedih. Dan kalau lagi sedih, disenang-senang gitu. Makanya makan ini harus diakhirkan karena kita pengen endingnya enak. Jadi mengorbankan makanan kita sebelum-sebelumnya tadi campur, tadi dijikan hanya agar endingnya enak karena kita memang terbiasa untuk itu. mantap nih. Mantap filosofinya. Ya kan dulu jurusan matematika. Bro, nggak nyambung lagi, bro. Dari tadi nggak nyambung terus loh. Ini gimana? Beneran guru nggak sih ini teh? Saya guru. Guru seriusan nih, kalau ada murid guru gembul, coba tolong di komen dong. Gaya ngajarnya kayak gimana sih? Kalau saya dengar sih sekilas, kalau dia ngajar tuh rame, murid-murid kayak kapal pecah gitu. Bener nggak kalau yang ini muridnya guru gembul? Saya janji ke murid-murid saya semua, apapun pertanyaan mereka akan saya jawab. Makanya yang saya bilang tadi itu, saya terpaksa dan dipaksa untuk belajar demi profesionalisme guru. Sayangnya profesionalisme guru di Indonesia itu tidak terkait hal itu, terkaitnya silabus dan RPP. Makanya saya tetap jadi guru honor. Ada biola nggak sih? Saya mau cerita sedikit. Backsoundnya, nenek. Jadi guru honor. Pendapatannya hanya beberapa triliun sehari. Aduh. Wah, amin atuh, bro. Amin atuh, Amin. beberapa triliun sehari. Gue juga mau. Jadilah guru seperti dia, jangan seperti saya. Emang guru? Gue guru bukannya. Nggak kelihatan guru ini. Ini muka pedagang. Gua mah saya mah nggak cocok jadi guru. Tidak disukai sama murid-murid. Sombong amat. Jangan sombong, bisa kena azab. Harus rendah hati ya. Harus rendah hati. Jadi saya guru biasa-biasa aja lah. Nah, itu jelek. Loh, Karena itu meremehkan ciptaan Tuhan. Maunya Bukan ciptaan apa Tuhan. sih? Maunya Ini apa ciptaan ya? Tuhan, udah ciptaan Tuhan disebutnya biasa-biasa aja. Emang bisa bikin ciptaan Tuhan yang lebih baik? Kan enggak. Ini salah. saya juga. ini guru yang terbaik di Bandung, di Indonesia, di dunia. Tuh kan, bohong. Bohong. Nggak ada takarannya. Yang ngukur terbaik itu siapa? Kan Mendikbud aja nggak bilang gitu. Ini juga bohong. Waduh. Pusing ah. Tuh lihat, saya habisin makanan aja lah, udah. Atur nuhun. Sudah dikasih makan yang banyak. Tapi saya mau ngambil lagi boleh? Lah, emang dibungkus aja, bro, buat ini. Si fakir miskin wae dibungkus. Biar istri nyobain gitu loh, anak-anak semua nyobain buat promosi. Istri saya kalau makan ini muntah. Kok bisa? Ini terlalu murah. Biasa. 40.000 kan? 40.000. 40.000. Biasa makan yang 1 juta soalnya ya. Enggak.
Habis? Istri saya itu makanannya biasa aja, tapi murah karena dioseng dengan kasih sayang. Itu yang bikin mahal. Ngeri. Ampun. Ini antara gua gimana ya? Nyesel dengan collab sama dia tuh kan. Udah speechless lah. Oke, terima kasih, ini aja. Oke ya. Karena makanan sudah habis, terima kasih bro sudah Alhamdulillah. sudi Terima kasih sudah dikasih. mampir. Padahal jauh-jauh ya ke sini dan kita ngomongin receh nggak jelas dari tadi juga ya. Semoga terhibur atau enggak ya, itu mah tergantung persepsi masing-masing aja lah. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi, kita bisa berkarya lagi bro. Saya udah tutup Sukses. makanannya tapi masih pengen. Sukses dengan kontennya, sukses dengan ngajarnya. Kita sama-sama sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera bagi semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan di video-video berikutnya. Ciao.